perkutut yang baik dipelihara atau perkutut yang tidak pemilih itu seperti apa. Ada beberapa yang tidak pemilih atau yang baik dipelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Dan di kesempatan kali ini mau membuatkan video atau menjawab dari pertanyaan kawan kita, Om Ridho ART Official. Dan beliau berkomentar atau request, Mas, bahas tentang perkutut yang pemilih dan yang tidak pemilih. Nah ini nanti mungkin saya bikinkan 2 video supaya durasinya tidak kepanjangan. Jadi untuk yang pertama ini mau saya bikinkan video yang tidak pemilih atau yang baik dipelihara. Dan untuk video berikutnya mungkin saya bikinkan yang pemilih atau yang tidak baik dipelihara, dan tepatnya ya perkutut pemilih. Dan untuk sekarang masih di yang baik dipelihara. Baik kawan, di kesempatan kali ini mau Wandi Cukreng mau membahas tentang perkutut yang baik dipelihara atau yang bagus dipelihara atau dirawat, atau yang bagus buat kelangenan. Dan ini juga tergantung dari sugesti kita masing-masing. Jadi semuanya ini berdasarkan dari leluhur dulu. Yang nanti saya sebutkan ini berdasarkan dari leluhur dulu. Dan mungkin juga yang sudah dibukukan, dan ada sebagian yang kemungkinan belum dibukukan atau belum ada yang tahu. Untuk kawan-kawan ada yang belum tahu kemungkinannya, dan ini mau saya sebutkan untuk nama-nama perkutut atau sebutan-sebutan perkutut yang bagus dipelihara atau yang bagus untuk kelangenan. Langsung saja, untuk yang pertama itu udan mas. Nah, udan mas itu yang seperti apa? Udan mas itu untuk badannya atau bulunya itu agak kekuning-kuningan atau coklatnya coklat muda kekuningan keemasan. Nah, bisa juga warna semu ketembaga. Semu ketembaga, ulesnya itu kekuningan keemasan, terutama di leher. Nah, di lurik leher bagian atas itu agak kekuningan. Dan biasanya kalau yang bagus itu tembus sampai ke sayap bawah atau sayap dalam itu tembus ke kuningan ke tembaga gitu. Kalau yang belum paham ules itu warnanya agak ke tembaga muda.
Kalau ules itu kan semburat-semburat. Dan untuk yang berikutnya itu Wisnu Murti. Nah, Wisnu Murti itu yang seperti apa? Wisnu Murti itu ciri-cirinya itu mata hitam. Nah, matanya hitam dan sampai ke paruh, sampai ke kaki, dan kukunya itu juga semu hitam. Kalau yang untuk mata itu hitam semua, dan untuk bulatan atau retinanya itu tipis. Kalau ada pun tipis, tapi kalau yang bagus itu yang hitam semua. Dan untuk paruh, untuk kaki, untuk kuku itu semu kehitaman. Itu untuk Wisnu Murti. Dan untuk selanjutnya itu Wisnu Wicitro. Nah, itu Wisnu Wicitro itu seperti apa? Nah, itu dicirikan dengan ciri matinya cucuk atau paruh. Cucuk itu paruh. Paruh, terus kaki itu semu kehitaman atau semu hitam. Jadi untuk paruh sama kaki, dan untuk ules pun juga semu kehitaman. Terus untuk berikutnya itu Wisnu Mangenu. Nah, ini Wisnu Mangenu ini seperti apa? Wisnu Mangenu itu untuk badannya itu semu kehitaman, tapi hitamannya itu hitam-hitam merata, halus, dan untuk kelihatannya itu halus dan merata, tidak bentang-bentong gitu maksudnya. Halus, agak ke abu-abu hitam, ke abu-abu hitam merata. Dan untuk selanjutnya Kusumo Wicitro. Nah, kalau yang tadi kan Wisnu Wicitro, sekarang Kusumo Wicitro. Kalau untuk Kusumo Wicitro itu paruh, kaki atau kuku itu semu keputihan atau cucuk. Untuk paruh itu agak keputih-putihan, bukan hitam tapi keputihan, putih bening, biasanya agak keputih lah, putih. Terus sama kukunya juga sama warnanya seperti kuku, kuku seperti paruhnya, dan kakinya itu keputih-putihan atau kemerah-merahan bersih, merah-merah bersih, semu keputihan. Nah, itu untuk Kusumo Wicitro. Dan untuk berikutnya itu Sri Mangempel. Nah, itu Sri Mangempel itu seperti apa? Sri Mangempel itu untuk kuku, jari, sama jempol itu putih. Nah, kukunya itu putih. Dan biasanya itu kalau direntangkan atau kakinya menghadap ke atas itu dia seperti mau menyengkram. Nah, itu. Dan itu berikutnya itu Pendowo Mijil. Nah, itu Pendowo Mijil itu yang seperti apa? Pendowo Mijil itu untuk ekor itu berjumlah 15. Ekor berjumlah 15. Kalau yang bagusnya itu tembus ke sayap itu di atas 20 atau 21. Terus untuk berikutnya itu Mercujiwo. Mercujiwo itu seperti apa? Mercujiwo itu matanya retina terutama ya kan ya. Mata itu untuk retinanya itu kekuningan atau kuning.
mercu jiwa. Terus untuk berikutnya, ya kalau ini untuk suara ya kan, untuk anggungan. Ini yang untuk anggungannya, untuk ciri fisiknya ini tidak ada yang untuk di ciri fisik, tapi ini untuk anggungannya. Itu Widaksana Gustagasti. Itu bunyinya itu menyusun atau menyusun, ngikluk, jadi double kikluk, menyusun dan cepatnya itu agak menyusun suaranya melantang, halus dan nyaman atau menggema. Nah, dan untuk berikutnya itu gedong mengo. Nah, itu gedong mengo itu juga suara itu bunyinya itu waktu di pagi hari. Nah, kalau yang orang dulu bilangnya itu pas srengenge jedul atau matahari muncul. Nah, itu pas pagi hari. Terus untuk berikutnya itu gedong minep atau minep gedong. Itu kalau bunyi atau manggung itu di sore hari atau bareng sama atau bersama dengan matahari terbenam. Itu kalau gedong minep. Terus untuk berikutnya itu Purnomo Sidi. Nah, Purnomo Sidi itu seperti apa? Kalau ini yang ada di mata. Purnomo Sidi itu matanya itu merah mencolok, merah menyala di bulatan tengah, titik tengah. Kalau kena matahari atau kena sinar. Nah, terus yang untuk berikutnya itu mustikaning burung atau mustikaning manuk. Mustikaning manuk itu semua sebadan atau seluruh badannya itu putih, tidak ada lurik, putih semua, putih ya, putih pokoknya warna putih gitu. Dan untuk berikutnya itu perkutut songgo. Nah, ini songgo itu apa? Songgo itu di atas apa namanya? Tembolok. Nah, itu di atas tembolok, di bawah leher itu ada bulu putih. Nah, itu kalau songgo. Terus untuk berikutnya itu perkutut gendong. Nah, gendong itu ada bulu putih di pundak atau di bagian sayap, tapi yang atas, bagian sayap atas di pinggir di pundaknya. Nah, kurang lebihnya yang saya sampaikan untuk perkutut yang bagus dipelihara atau bagus untuk kelangenan. Dan mungkin saya akhiri dulu, lain kali sambung lagi. Dan kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau mengoreksi silahkan dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.